Saudara tahu nggak? Tuhan di surga kerjaannya apa? Ngapain? Tuhan di surga kerjaannya itu jawab doa-doa kita. Sebab itu jangan jadikan doa itu sebagai alternatif terakhir. Tapi justru jadikan doa sebagai prioritas yang pertama. Amin. Seringkali kita jadikan doa itu pilihan terakhir. Kalau udah dokter nggak bisa, ya nggak ada yang bisa nolong, baru kita doa. Salah. Justru doa itu nomor, karena Tuhan di sorga itu kerjaannya cuma jawabin doa-doa saudara, doa saya. Amin. Jadi Tuhan di sorga itu bukan duduk tengok-tengok sambil rokokan, gitu ya. Tuhan duduk tengok-tengok sambil rokokan, enggak. Tuhan enggak tengok-tengok di surga. Tuhan jawab doa kita, amin. Nah, Bapak Ibu, saya kok teringat peristiwa di Gunung Karmel, 1 Raja-Raja 18. Ya, Tuhan kok ngingetkan saya ini. Ya. Waktu Elia, Nabi Elia itu mendekati rakyat, ya, dan Nabi Elia berkata begini, kamu nih sampai kapan sih kayak begini? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang, bercabang hati? Ya, sampai kapan? Kamu nggak mau tobat itu sampai kapan gitu ya? Lalu Nabi Elia berkata begini, kalau Allah itu, Tuhan itu Allah, ikuti dia. Atau kalau Baal itu Allah, kamu boleh ikut Baal. Jadi dalam mengikut Tuhan, itu tidak ada paksaan. Kamu boleh pilih yang mana. Mau ikut Baal, silakan. Mau ikut Yahweh, silakan. Ya kan? Saya yakin saudara datang di tempat ini tidak ada yang memaksa saudara. Amin. Saudara percaya Yesus, ada yang maksa? Jangan. Biar saudara dan saya mengikut Yesus, itu keputusan kita sendiri. Halo, amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Jadi nggak ada paksaan ya. Amin, amin. Saya sebagai pendeta, saya nggak pernah maksa kok jemaat tuh dibaptis. Ayo harus dibaptis. Saya bilang biarin, biar dia milih sendiri, biar dia menentukan saya mau dibaptis. Ya, pokoknya ikut Tuhan itu tidak terpaksa. Katakan amin. Ya, ayo kamu pilih hari ini. Coba kita buka ya. 1 Raja-Raja, mungkin tidak bisa ditampilkan. Saya dengar dari Pak Pur ada sedikit masalah. Tapi kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja. Sedang bawa Alkitab, ayo lihat. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ada yang bawa Alkitab? 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ayo kita baca ya sama-sama, ayat ini bagus sekali. Ya, sudah? 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ya, saudara harus punya Alkitab loh ya. Karena kalau satu kali aplikasi ini hilang, karena komputer dikuasai antikris, saudara nggak punya Alkitab, saudara bingung nanti, nggak punya pegangan. Harus tetap punya Alkitab. Walaupun saudara punya komputer, punya iPad, punya HP. Ayo baca. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi nggak ada paksaan. Kamu mau milih siapa terserah. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, saya tertarik dengan kalimat terakhir. Rakyat itu tidak Loh, apa nggak jawab? Ya, ditanya kok diem, nggak jawab. Memangnya nggak punya mulut? Punya nggak mulut? Loh, kok diem? Ya, apa kok diem? Masa kamu nggak ngerti bahasanya? Ngerti nggak bahasanya? Bahasanya ngerti nggak? Ngerti. Loh, kok nggak jawab? Saudara coba kalau tanya sama anak saudara, nggak jawab,
ditanya diem, sudah jengkel nggak? Loh, kamu nih ditanyai kok diem aja sih? Ngomong kok. Dia menteleng. Ya, bisu ya? Anak bisu, ayo jawab. Saya juga memeriksa, kenapa ditanya tidak ternyata jawabannya sederhana. Ya, kenapa nggak jawab? Karena mereka semua sudah menyembah Baal. Mereka sudah menyembah. Bagaimana Baal itu? Satu Raja-Raja 18 ini menceritakan bagaimana Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membuktikan ya siapa yang hidup. Ayo kamu doa lebih dulu. Silakan berdoa kepada Baal. Baal. Saudara, orang benar itu selalu ngalah. Kok diam? Amin. Orang benar selalu dia memberi orang lain kesempatan lebih. Silakan kamu doa dulu. Ya. Saya ingat Abraham ngalah sama ponaannya yang namanya. Kamu milih lebih dulu. Silakan. Ya, Lot ini kurang ajar. Mestinya yang milih yang tua dulu atau yang muda dulu. Hah? Lot ini ikut Abraham kecipratan berkat. Lot ini punya tudung. Ya, punya cover, tahu nggak? Ini perlu ditudungi begini. Nah, ya. Oke, ditudungi ya. Tadi tudungnya mana nih? Saya lepas ini. Ya, nah, oke, ya. Kita nih hidup nih perlu tudung, ya. Seperti mobil ditudungi, ya ini kalau bangun ditudungi supaya tidak kotor. Kita perlu cover. Saudara perlu bapak rohani. Jadikan Pak Pur, Bu Ita sebagai bapak dan ibu rohani saudara di tempat ini. Saudara perlu loh ya, sungguh. Lot ini bodoh sekali. Sudah punya cover, dirusak covernya. Ya, dia lawan Abraham, ya, dia pilihan Lot ini ya pilihan tanpa doa. Tidak pernah sekalipun dikatakan Lot berdoa ya. Dia memilih hanya berdasarkan mata. Dia lihat Sodom dan Gomora seperti taman Eden, tapi bukan. Seperti, tapi bukan. Ya, hati-hati. Saudara jangan mau berkat seperti sorga. Ternyata neraka. Tuhan mau kasih kita sorga yang sesungguhnya, bukan seperti ya. Hati-hati. Ya, Lot ini ditipu dengan matanya. Sebab itu hati-hati. Mata ini suka nipu, ya. Pilihan Lot adalah pilihan yang ya, saudaraku, hanya berdasarkan nafsu. Ya, dia punya nafsu ingin lebih cepat kaya. Nafsu ingin lebih cepat kaya. Sudah kaya, pingin cepat kaya, ya udah. Habis dia. Hati-hati ya. Saya punya temen tuh punya uang banyak ditaruh di bank. Satu kali dikeluarkan dari bank. Dia bilang gini, itu ada orang bisa kasih bunga lebih tinggi dari bank, ya kan? Wah, dia taruh di situ, bunganya 3 kali lipat dari BCA. 1 bulan dapat bunganya, 2 bulan lancar, 3 bulan lancar. Bulan yang ke-6 orangnya lari, stres dia. Waduh, 20 miliar Pak, digowong belayu. Udah kamu kayak Lot. Kamu nafsu ingin lebih cepat kaya, sudah jelas tuh. Bank itu segini, dia 3 kali lipatnya, kamu kok percaya? Ya Melayu. Waduh Pak, tahu tak kena Pak Samuel. Ojo ngomong wis gak ono, ojo ngomong roh tak kena gereja, percuma saya. Ya. Nah, Lot ini juga gitu. Dia milih dulu, dia pikir kalau milih dulu pasti dapat yang terbaik. Ternyata enggak. Justru Abraham milih terakhir. Orang ngalah itu diberkati Tuhan. Saudara belajar ngalah. Katakan yes. Ya, ngalah. Lot ponaannya. Abraham ngalah sama ponaannya. Kalau Iskak lebih hebat lagi mesti. Dia ngalah sama orang Filistin. Ngeduk sumur, ya, minta, ya udah ambil aja. Ya, sampai menemukan sumur namanya Rehobot. Udah nggak bertengkar, ya udah. Ini sumur saya, ini berkat saya. Ya kan? Nah,
Sudah seragu, saya mau sampaikan begini ya. Eh, Baal ini mereka doa, Baal, nggak ada jawaban. Elia bilang, wah Baalmu tidur ini. Sing banter, Baal, histeris. Tetap tidak ada jawaban. Ya, ambil pisau, tusuk, trot. Mereka pikir kalau udah moncrot semua, nanti Baalnya apa? Sakno. Aduh, wis moncrot kabeh sakno wis. Ya udah wis, tak jawab. Ternyata tidak seperti itulah Baal. Ternyata saya baru tahu, Baal itu punya mulut nggak bisa ngomong, ya, punya telinga nggak bisa dengar. Saya mengambil pelajaran yang pertama begini. Orang, catat ya, akan menjadi sama seperti apa yang disembahnya. Saya ulangi. Orang akan menjadi sama seperti apa yang mereka nyembah Baal, pantesan. Mereka kayak Baal, ditanya nggak bisa jawab. Tadi saudara ini berapa menit nih? 45 menit. Setengah 7 sampai udah setengah 8, hampir setengah 8, 40 menit. Saudara tadi nyanyi, berdoa, yang kita sembah siapa? Yang kita sembah siapa? Belum. Amin. Saya yakin yang datang semua jadi seperti Yesus. Amin. Karena saudara nyembah Yesus. Orang akan menjadi sama dengan apa yang disembah. Sungguh indah Kau Tuhan. Tuhan itu apa? Orang kalau nyembah Tuhan hidupnya pasti apa? Indah. Orang kalau nyembah Tuhan hidupnya indah. Kelakuannya wah kelakuannya kok jelek. Nah, ini saya nggak tahu siapa yang disembah dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Lalu apa? Penuh kasih dan kalau dia kejem, jahat, bengis, pasti nggak nyembah siapa? Tuhan. Karena Tuhan penuh apa tadi? Kasih. Orang nyembah Tuhan tuh kelihatan kok. Coba saya tunjukkan ayatnya. Ini ditulis Daud, Mazmur 135 ayat 15. Ayo, saudara yang bawa Alkitab buka ya. Mazmur 135 ayat 15. Sama-sama ya. Orang Mazmur 135 ayat 15. Sudah, kita baca. 2, 3. Berhala-berhala mereka, bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tapi nggak bisa ngomong. Mempunyai mata, punya mata, gak ketok tapi. Terus ayat 17, mempunyai telinga, juga nafas. 18, seperti itulah, ulangi, seperti, wah saya senang dengan kata seperti itulah. Sekali lagi, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang, ya wis, kayak ngono wis, persis seperti itulah. Mangkano ditakoi, ditanya, tidak, karena seperti itulah. Baalnya juga kalau dibengoi, Baal, gak jawab. Saudara nyembah Yesus, harus jadi seperti Yesus. Kalau kita saudara enggak jadi seperti Yesus, jahat. Ya, saudara hidupnya enggak karu-karuan. Saya khawatir saudara tadi ini datang enggak berdoa, tapi hanya nonton orang lain ya. Orang ke gereja ini berdoa sungguh-sungguh atau sekedar lihat orang berdoa itu beda. Saya berdoa, saudara semua tadi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Pasti jadi kayak Yesus semua di sini. Amin. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau tutup begini ya. Kita nih harus belajar tentang kasihnya Tuhan. Tuhan itu penuh kasih.
Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus, didoakan oleh Paulus, dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Ya, setinggi-tingginya, amin. Sama-sama. Lebih tinggi kasih Yesus. Yes. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam. Amin. Saudara harus mengerti ini. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi. Ada 4 dimensi. Kita mau belajar sebentar hari ini. 4 dimensi kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini, semua penuh dengan kasih. Amin. Betapa lebar. Yang pertama betapa, dulu kalau sekolah di matematika, kalau menghitung panjang dulu atau lebar dulu? Tapi untuk kasih itu lebar dulu. Baru beda loh. Coba nggak percaya, Efesus 3:18, tunjukkan tolong, ada di LCD-nya ya, Efesus 3:18. 2, 3. Aku berdoa, Efesus 3:18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, lihat ini ada di LCD, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. 4 dimensi, kita belajar. Dimulai betapa lebar. Untuk melihat lebar, untuk tahu lebar, saudara mesti lihat ke kanan, ke kiri. Benar kan? Kalau lihat panjang, lihat ke depan. Dawane pira ku dawane? Oh, wih, sampai pucuk ya? Iya. Kalau lihat lebar harus melihat ke kanan. Saudara tahu nggak? Kasih Tuhan itu merangkul ke kanan dan itu kasih Tuhan. Lihat Yesus disalib. Di antara 2 orang penjahat. Yesus ingin menyelamatkan, dirangkul. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Dirangkul oleh Tuhan. Ya, orang kalau punya kasih suka ngerangkul. Kok diam? Amin. Dia suka ngerangkul orang. Ayo melayani. Ayo. Ya, saudara-saudara, itu orang yang punya kasih. Ya, artinya apa? Dia tahu sekelilingnya. Ya, kanan kiri itu berarti segala. Yesus pernah berkata, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap untuk sudah kuning, cepetan harus kalau mangga itu wis mateng, enggak diunduh, enggak dipetik, selak apa? Bosok. Selak dimakan, codot. Saudara tahu enggak, di luar ini jiwa-jiwa ini sudah siap. Semoga Ribon ini bisa menuai jiwa-jiwa di Malang ini. Mestinya gereja-gereja enggak perlu royoan jemaat. Enggak perlu rebutan jemaat. Karena di luar masih 3 minggu yang lalu ya, saya ini waktu pagi, minggu, saya ini buang-buang air. 3 minggu yang lalu. Aduh, opo iki? Ya saya biasanya paling kuat, gak pernah sakit saya. Ya, lalu saya berangkat jam 8 ke Wijaya Kusuma untuk khotbah pagi, jam 8 pagi minggu. Rupanya ada temen tahu saya sakit perut, diganti sama dia. Istrinya telepon, Pak Sam gak usah berangkat. Ya, suamiku siap khotbah. Wah, thank you. Saya udah mau sampai ini gereja. Tapi kan dia udah ngomong mau khotbah, saya pulang. Oke, Pak Sam istirahat aja untuk Grand City jam 10. Oke, saya pulang. Waktu pulang saya tergerak untuk cuci mobil. Padahal hari Minggu tidak mungkin pendeta cuci mobil. Repot, sibuk. Nggak mungkin, saya cuci mobil nggak pernah Minggu. Tapi hari itu tergerak saya cuci mobil karena pakai mesin saya nggak turun, udah dicuci, saya tinggal di lap, tahu-tahu ada sepasang suami istri di situ tuh mantuk-mantuk sama saya. Anaknya dada-dada begini.
Ya, kecil anaknya. Saya di mobil ada coklat Silver Queen. Saya buka kaca, saya kasihkan coklat. Dia seneng. Waduh kok baik, gak pernah kenal ngasih coklat. Oh gak apa-apa, saya bilang, untuk Sinyo. Saya tanya, Bu, Pak, biasanya kalau minggu ini ke gereja mana? Saya ateis. Waduh, kaget aku. Mangka no Tuhan bikin aku loro weteng dino iki. Supaya ketemu orang apa? Nek saya hari ini gak loro weteng, wis khotbah aku iki. Gak sakit perut. Situ saya pernah ditanya anak sekolah minggu, Pak, tahu nggak murid Yesus yang pernah sakit perut? Saya bilang nggak pernah tahu. Masa Bapak pendeta kok nggak tahu murid Yesus pernah sakit perut? Nggak tahu nak. Siapa? Petrus kata. Lu kok bisa? Lihat Pak, Petrus menyangkali peng telu. Maksudnya menyangkali. Dia pergi ke kali buang kotoran. Walah nak. Jadi Petrus menyangkali peng telu iku loro weteng ta. Ya. Lalu saya bilang, Bu, Pak, Bapak Ibu ini perlu percaya Yesus. Amin. Yesus itu juru selamat. Saya percaya semua. Everything cool. Seperti orang kalau di Singapura. Are you Christian? No, I am everything cool. Segala semuanya katanya. Percaya. Saya bilang, ya semuanya baik. Tapi Yesus juru selamat. Saya nabur. Hatinya terbuka karena apa? Hatinya terbuka gara-gara coklat Silver Queen. Saya beberapa minggu yang lalu tuh bagi di Great City itu 3.000 coklat Silver Queen. Ya, 3.000. Orang bilang, Pak, iki lek ditukokno sepeda motor oleh pira? Iya, memang iki lek satu itu 15.000 kali 3.000. Itu oleh sepeda motor berapa, kalau yang bekas oleh berapa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya cinta sama jemaat. Amin. Saya ditanya sama yang jual, kayak apa Pak 3.000? Dimangan dewe ta? Loh, tak pangan dewe, aku rong dino maneh sampean mesong nang Adiasa. 3.000 tak makan si 2 hari lagi saudara pasti mesong. Saya kena kencing manis mati saya. Ya. Tak bagi no jemaat, pantesan enak jadi jemaatnya Pak Sam. Puji Tuhan. Ya, jadi jemaat Ribon ini enak Pak Pur, Bu Ita ini baik. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita, ya kan? Saya cuma nabur, yang numbuhkan siapa? Dulu papa saya kalau di Jakarta, Pak Tek itu yang pernah khotbah itu, kalau di Jakarta suka makan bakmi GM. Yang Surabaya udah ada, Malang belum ya, GM ya, belum ya. Yang ada JL ya, Gloria. Papa saya itu kalau makan selalu ketemu bosnya. Ayo percaya Yesus. Ya, nanti aja, nanti. Makan lagi, percaya Yesus, lain kali. Ya, satu kali papa saya datang lagi, percaya Yesus. Loh sudah, sekarang saya ikut Insinyur Niko di Jakarta, amin. Di Karsa Pemuda. Loh lihat, papa saya yang nabur, Insinyur Niko yang menuai. Nabur dan nuai sama-sama dapat pahala dari Tuhan. Dulu papa saya suka makan di Surabaya restoran Kwong Bing. Sekarang ada di Jiwok. Ya, setiap kali makan, terima Yesus, enak. Ya, nanti. Engkau lek terima Yesus dapat double. Dapat berapa? Dapat double gini. Ya, engkau di dunia soge, mati masuk. Oh, nanti. Ya. Satu kali papa saya makan lagi.